Joshua PJJ Sektor 1. Kali ini kita kembali berjumpa dalam PJJ online minggu ini. Dan untuk memasuki perenungan kita malam ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber pengasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang masih mengizinkan kami bersekutu dengan keluarga kami di dalam PJJ online yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami bersyukur, biarlah atas kemurahan Tuhan kami terus mampu bertahan di masa kini dengan tantangan zaman COVID-19 yang membuat kami harus tetap tinggal di rumah. Dan sebentar kami akan merenungkan sebahagian firman Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, ya Allah, menopang kami dan memberi pemahaman bagi kami atas firman-Mu yang kami dengar. Kepadamu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena hari ini masih boleh bertemu kembali dalam PJJ online kita. Dan minggu ini kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 dengan tema PJJ kita, nehken kekelengan arah budaya. Tentu setiap orang yang lahir di tengah-tengah dunia ini lahir di dalam konteks masyarakat yang diwariskan oleh leluhurnya atau keluarganya. Budaya tempat dia tumbuh berkembang kemudian mempengaruhi kinerjanya, mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi pola pikirnya, dan mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, budaya merupakan sebuah anugerah yang Allah beri bagi kehidupan manusia di tengah-tengah muka bumi, supaya manusia memiliki wadah untuk menyatakan cinta kasih bagi sesamanya. Dari teks kita hari ini kita melihat ada sebuah budaya, yaitu budaya orang Yahudi yang mengembangkan dan menghidupi sebuah tradisi. Secara khusus dalam teks kita diperlihatkan tradisi penguburan orang Yahudi, dan dalam teks ini penguburan yang diperlihatkan adalah penguburan Yesus yang telah mati di kayu salib. Dari pembacaan kita diperlihatkan bahwa ada dua orang yang menolong keluarga Yesus, Maria dan murid-murid, untuk menguburkan Yesus secara layak. Kedua orang itu adalah Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus dari kayu salib, kemudian memberi makamnya, kuburannya yang telah dipersiapkannya bagi dirinya sendiri untuk ditempati oleh Yesus. Sedangkan Nikodemus, dia datang dengan membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu. Kedua minyak ini dibawa dengan bobot 30 kati beratnya. Kedua murid ini adalah orang-orang yang telah mendengar tentang Yesus dan menjadi murid-murid Yesus, meski mereka tidak secara gamblang menyatakan diri sebagai murid Yesus. Tapi ketika Yesus mati dan hendak dikuburkan, mereka hadir di sana untuk turut serta menolong keluarga Yesus untuk menguburkan Yesus secara layak berdasarkan tradisi orang Yahudi. Oleh karena itu, Yusuf dari Arimatea membeli kain lenan, lalu dia mengapani mayat Yesus. Demikian juga dengan Nikodemus, dia membawa minyak mur dan gaharu itu untuk diolesi, untuk dibubuhi di sekitaran mayat Yesus. Rempah-rempah itu kemudian
membuat mayat Yesus menjadi wangi. Ternyata saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam tradisi orang Yahudi, mengapani mayat dan juga mengolesi mayat dengan rempah-rempah, minyak-minyakan, itu menjadi sebuah tradisi yang dilakukan ketika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal. Dan karena kematian Yesus kala itu dekat dengan masa persiapan Sabat, sulit sekali bagi keluarga untuk melakukan beberapa hal itu. Namun kemudian Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus datang membawa apa yang harus dibawa, kain lenan dan rempah-rempah beserta juga dengan minyak-minyak itu untuk dioleskan ke mayat Yesus. Setelah itu Yesus dibaringkan di sebuah makam yang belum pernah ditempati. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini kemudian menjadi sebuah tindakan yang memberi penghormatan dan kelayakan bagi proses penguburan Yesus. Karena kehadiran mereka hendak menyatakan cinta kasih kepada Yesus sekaligus menyatakan cinta kasih bagi keluarga Yesus, Maria dan murid-murid Yesus. Dan ternyata budaya ini nyata di tengah-tengah tindakan mereka, tradisi mengapani dan juga mengolesi, membubuhi rempah-rempah di tengah-tengah tubuh mayat itu dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus untuk melayakkan proses penguburan Yesus itu hingga ke makamnya. Tentu saja ini adalah satu bagian dari tradisi di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi yang memperlihatkan kepedulian, yang memperlihatkan cinta kasih, yang memperlihatkan kepekaan di dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi. Dan ketika Maria dan murid-murid Yesus seolah-olah seakan-akan tidak mampu melakukan penghormatan dan proses penguburan secara layak kepada Yesus, tapi dua orang itu, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, menolong mereka untuk melakukan tradisi di tengah-tengah budaya mereka. Dari sini, dari teks ini kita melihat sungguh bahwa budaya di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di dalam budaya orang Karo, semua diperlihatkan hal-hal yang baik. Bagaimana orang Karo punya beberapa hal yang kemudian menguatkan ikatan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kerjasama antara Yusuf dan Arimatea, begitu juga dengan Nikodemus, sesungguhnya kerjasama yang sama ada di tengah-tengah kehidupan orang Karo. Orang Karo mengenal istilah runggu. Orang Karo juga mengenal istilah ngeripe. Ketika ada sebuah pekerjaan yang hendak dilakukan, runggu akan dilaksanakan terlebih dahulu. Musyawarah mufakat untuk mencari tujuan bersama dan kebaikan bersama. Lalu sebesar apapun pekerjaan yang harus dikerjakan akan selesai, tuntas, sai, ninakin bahasa Karona. Kalau semuanya dilakukan secara bersama-sama, ngeripe. Sadara sidebanna si sampat-sampaten. Dan dalam kehidupan orang Karo, kita melihat betapa kayanya hal-hal yang menunjukkan kepekaan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tentu di tengah-tengah konteks kita masa kini, kita hidup sebagai orang Karo yang berada di tengah-tengah negara Indonesia yang beragam ini, yang plural. Kita diperhadapkan dengan berbagai kultur yang ada di luar Karo, berbagai tradisi yang ada di luar Karo. Dan itu menjadi sebuah kekayaan bagi kita sebagai orang Indonesia yang hidup di tengah-tengah keberagaman budaya. Karena ternyata budaya itu menjadi wadah bagi kita untuk menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Lihat dalam teks kita betapa Yusuf dari Arimatea itu dan juga Nikodemus menolong keluarga Yesus, menolong Maria dan murid-murid Yesus untuk melakukan tradisi penguburan secara layak kepada Yesus.
mereka bergotong royong bersama-sama menjaga bagaimana supaya keluarga yang ditinggalkan oleh Yesus itu tetap bisa melaksanakan tradisi penguburan. Dan tentu saja dalam kehidupan kita sebagai orang Karo, tolong menolong ini menjadi sebuah semangat bagi kita. Si sampat sampaten sadara si debanna. Dan tentu ini menjadi sebuah kekayaan bagi kita yang seharusnya terus-menerus kita lestarikan di tengah-tengah kehidupan ini, yang terus-menerus kita kembangkan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga budaya kita, identitas kekaroan kita tidak luntur oleh tantangan zaman, tapi justru kita bisa bertahan dengan berbagai hal yang ada di tengah-tengah budaya ini, menyatakan kebaikan-kebaikan budaya kita dalam pola hidup kita. Orang Karo punya semangat gotong royong yang sangat kuat, punya daya si sampat-sampaten yang sangat tinggi. Bagaimana orang Karo bisa berupaya untuk mensukseskan orang lain juga, dan dia berjuang. Itu menandakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak pernah terlepas dari orang lain. Dan bagaimana supaya kebersamaan itu tetap terjalin, itulah yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Dan tentu saja ketika kita bisa bekerja sama di tengah-tengah kehidupan ini, menghidupi budaya kita dengan baik, di sana kita melihat kekeluargaan yang semakin teguh, semakin kuat, karena kita terikat satu dengan yang lainnya. Budaya-budaya yang ada di Indonesia ini memang variatif, sangat banyak variasinya. Dan budaya-budaya itu semua menawarkan hal-hal yang baik berdasarkan pemikiran para leluhurnya. Dan sejak turun-temurun, sejak sangat lama, leluhur kita yang mencetuskan berbagai tradisi di tengah-tengah budaya orang Karo juga sudah sangat memikirkan apa yang terbaik dilakukan oleh orang-orang Karo. Bagaimana kita bisa hidup bersama di tengah-tengah bumi ini. Dan itu menjadi sebuah warisan bagi kita saat ini, sehingga dalam proses hidup seseorang sejak lahirnya sampai matinya, itu semua berhubungan dengan orang banyak. Dan itu semua berbicara tentang masyarakat. Dan itu semua berbicara tentang kita yang hidup berbudaya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Secara khusus kita di tengah-tengah konteks orang Karo. Jadi kekelengan Tuhan, jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, tentu melalui budaya kita bisa semakin menghidupi cinta kasih Tuhan, karena budaya itu adalah sarana bagi kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Ada satu istilah yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Karo, sangkep ngeluh. Menyatakan bahwa orang Karo itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri, selalu terkoneksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan ikatan itu begitu kuat, membuat kita boleh melanjutkan perjalanan hidup bersama-sama, menghadapi tantangan secara bersama-sama. Dan ketika kita menjumpai berbagai persoalan, semuanya boleh selesai dengan musyawarah, runggu. Jadi betapa kayanya budaya kita. Oleh karena itu, budaya itu menolong kita untuk hidup di tengah-tengah kasih Tuhan, dan oleh karena budaya kita bisa mewujudkan cinta kasih Tuhan saja. Kita bangga sebagai orang berbudaya, kita bangga sebagai orang Karo di tengah-tengah Indonesia. Dan oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyatakan bagaimana tradisi kekaroan kita itu hidup di dalam diri kita dengan sangat baik. Ugakin geluh, arusna kalak Karo, bagai kalah siban. Uga kita banci si keleng-kelengan, sadara si debanna. Janah ije tetap termulia gelar Tuhan. Kelengateta senina turang ta, kelengateta sangkep geluh ta, kelengateta donienda. Sebab kalak Karo pe ukur kena seh kuje krinana, seh makana budaya anta benar-benar budaya yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Terpuji gelar Tuhan, rikutkan budaya si genduari lid ibas tengah-tengah kegeluhan ta.
Amin. Raduras kita artoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, ibas kelengatendu sialukan kami, sebagai kalak sir budaya, kalak sir kini teken, janah ngeluh ibas budaya karo, kami ngidah uga belinna kelengate Tuhan di tengah-tengah kegeluhan kami. Terlebih ibas paksa genduari ngatakan bujur kami, sebab kami sebagai kalak karo ngasup dengan cidahkan kini ulin di tengah-tengah identitas kekaroan kami, ibas masyarakat plural ibas Indonesia endah. Sampati Tuhan kami tole segelah kami ngasup ngeluh bagi surah-surandu ibas budaya singgo ibreken kam di tengah-tengah kegeluhan kami. Bagem Bapa katandu yalukan kami kesahdu sibadia pengasup kami gunang geluh sentudu ras pratendu rikutkan budaya singgo ibreken Tuhan di tengah-tengah kegeluhan kami. Terpuji gelardu di bata simre kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus pematang kegeluhan kami reh ngatakan bujur ku Tuhan. Amin.